Minggu kedua Prapaskah. Rumah di atas batu. Matius 7 ayat 24 sampai dengan 27. Saudara, ada dua orang mendirikan rumah. Orang pertama membangun rumahnya di atas batu. Epitein Petran dalam teks Yunani. Ya, di atas batu karang, Petra. Lebih sukar tentunya, karena harus membangun pondasi dengan menggali bebatuan yang keras. Perlu mengerahkan tenaga besar, butuh waktu, repot, capek. Orang kedua membangun rumahnya di atas pasir. Epitein Emon. Lebih lunak, lebih mudah, sebentar. Tak perlu repot, tak payah susah-susah. Pokoknya jadi. Suatu ketika hujan pun turun. Hebrohe dalam teks Yunani, yang berarti hujan deras, hujan lebat. Aliran-aliran sungai datang. Elton hoi potamoi dalam teks Yunani, artinya air meluap dari sungai-sungai. Air bah, banjir bandang. Sementara itu angin menderu-deru. Air bah dan angin yang menderu melanda kedua rumah itu. Apa yang terjadi kemudian? Kita dapat menduga rumah yang pertama tidak roboh, sebab rumah itu telah dibangun dengan benar, yakni didasarkan pada batu karang. Tete melioto epitein Petran. Tete melioto epitein Petran. Didasarkan pada batu karang. Meski lebih sukar, hasilnya bisa diandalkan. Menjadi tempat berlindung yang aman. Di lain pihak, kita juga dapat menduga, saudara, rumah yang kedua roboh. Bahkan dikatakan kerusakannya sangat parah. Heptosis autes megale. Heptosis autes megale. Kerusakannya sangat parah. Mengapa? Karena rumah itu tidak dibangun dengan benar. Sekedar dibangun di atas pasir. Lebih mudah memang. Tapi hasilnya tidak bisa diandalkan. Bahkan membahayakan keselamatan penghuninya. Saudara, Tuhan Yesus menyebut orang yang membangun rumah yang pertama sebagai orang bijak atau cakap. Phronimos. Salah satu aspek dari bijak atau cakap di sini adalah kesediaan untuk belajar, kerendahan hati untuk belajar, kerelaan untuk belajar. Baik belajar dengan mendengarkan maupun belajar dengan mempraktekkan atau melakukan yang telah didengarkan. Sedangkan orang yang membangun rumah yang kedua disebut Tuhan Yesus bodoh atau bebal, moros. Orang macam ini keras kepala, tegar tengkuk,
Suse dibilangin ye, kata orang Jakarta. Gugu karepe dewe, kata orang Jawa. Mau enak dan gampangnya saja. Rak gelem rekoso. Bila mendengar, bukan untuk melakukan. Masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Yang didengar A, yang dilakukan bukan A sama sekali. Berkenaan dengan ajaran atau firman Tuhan, saudara, sepintas lalu orang bijak dan orang bodoh memberikan tanggapan yang sama. Mereka sama-sama mendengarkan ajaran atau firman Tuhan. Tetapi mereka memiliki niat dan tindak lanjut yang berbeda. Orang bijak, saudara, mendengarkan ajaran atau firman Tuhan untuk melakukannya. Ia berniat bukan hanya mendengarkan, tapi juga melakukan ajaran atau firman Tuhan. Sebagaimana dikatakan oleh pemazmur, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang pada jalanku. Mazmur 119 ayat 105. Bila ia seorang muda, ia camkan betul Mazmur 119 ayat 9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Cekaos atau pendeknya, bila kita menyitir Yakobus saudara Tuhan Yesus, orang bijak adalah pendengar sekaligus pelaku firman. Yakobus 1 ayat 22. Orang bijak terhitung di antara orang-orang yang disebut oleh Tuhan Yesus berbahagia karena mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Lukas 11 ayat 28. Firman Tuhan yang didengar dan dilakukannya membentuk karakternya, membimbing jalan hidupnya, memberi kekuatan dan penghiburan. Di lain pihak, orang yang bodoh atau bebal, saudara, mendengarkan ajaran atau firman Tuhan bukan dengan niat untuk melakukannya. Ia mendengar bukan untuk melakukan. Dalam kata-kata Yakobus, orang itu menipu dirinya sendiri. Masih dari Yakobus 1 ayat 22. Paling banter, ia tahu informasi dari dan tentang firman Tuhan. Tapi ia tidak beroleh manfaat rohani dari firman Tuhan. Ia membangun hidupnya dengan bahan-bahan yang lain, bukan dengan firman Tuhan. Saudara, manakala kesulitan datang, orang bijak bergumul. Demikian juga orang bodoh. Bedanya, orang bijak tangguh karena karakternya dibentuk dengan nilai-nilai Allah dan kerajaannya sebagaimana dipelajarinya dari firman Tuhan. Ia dihiburkan dan dikuatkan oleh Roh Kudus dengan firman Tuhan. Ia dipandu oleh Roh Kudus untuk memahami dan menerapkan firman Tuhan dalam pergumulannya. Meski mungkin pernah goyah bahkan jatuh, ia dapat segera berdiri tegak di atas kedua kakinya dan siap melanjutkan perjuangan hidupnya.
Bagaimana dengan orang bodoh atau bebal? Yang jelas, ia akan merugi, mengalami kerugian yang besar, karena tidak mengalami kuasa firman Tuhan yang membentuk dan mengarahkannya. Lantas bagaimana dengan saudara? Bagaimana dengan saya? Bagaimana dengan kita yang mengaku sebagai anak-anak Bapa di sorga dan murid-murid Tuhan Yesus Kristus? Mari, saudara, menjadi orang-orang bijak dan berbahagia. Caranya sederhana, dengar-dengaran akan firman Tuhan. Tak lain dan tak bukan itu berarti tekun mendengarkan firman Tuhan, rajin belajar firman Tuhan, tapi juga setia melakukan firman Tuhan, taat pada firman Tuhan, berupaya mengamalkan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Di Minggu Prapaskah yang kedua ini, mari saudara kita teguhkan hati kita untuk menjadi pendengar dan pelaku firman Tuhan. Disitulah letak kebahagiaan yang sejati. Dengan jalan itulah kita membangun rumah di atas batu yang tidak akan roboh, tegak berdiri di tengah berbagai masalah, tantangan, persoalan, problem, kesulitan dalam hidup kita. Terpujilah Allah